Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada kesempatan hari ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun Misi dan Pekabaran Injil yang ke-65 tahun Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua di tahun 2021 ini, yang pada tahun ini mengambil tema dari Roma pasal 1 ayatnya yang ke-17b, orang benar akan hidup oleh iman. Maka pada kesempatan ini kami akan mengadakan wawancara dengan Ketua Umum BPP Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua, Bapak Pendeta Roni Wanimbo SDH. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik sekali. Puji Tuhan. Terima kasih untuk waktunya. Dan juga bersama dengan kami sudah ada Ketua Departemen Misi dan Pekabaran Injil Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Saya mau menyapa beliau dengan penuh kasih. Selamat datang Ibu Amelia Jigibalon. Terima kasih Bapak. Apa kabarnya hari ini Ibu? Baik. Puji Tuhan ya, kita sedang merayakan Hari Misi dan Pekabaran Injil PGBP yang ke-65 tahun pada tahun 2021 ini. Saya kepada Ibu Ketua Departemen Misi dan PI PGBP lebih dulu. Ibu, apa saja program yang akan dilaksanakan, bahkan yang sudah dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun Misi dan PI PGBP yang ke-65 tahun di tahun 2021 ini? Ya, terima kasih. Shalom para pemirsa, khusus untuk orang-orang baptis di tanah Papua. Saya menyatakan mari kita merayakan Hari Injil, hari kemenangan kita dengan sukacita, karena Injil itu telah membuat kita ada sebagaimana kita ada berdiri hari ini. Dan berangkat dari visi misi Bapak Ketua Umum BPP PGBP untuk melaksanakan misi ke dalam dan keluar, sehingga tahun ini di HUT yang ke-65 kami telah melakukan beberapa kegiatan untuk misi ke dalam. Kegiatan apa saja Bu yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan? Salah satunya kita bersama-sama sepakat untuk tema, dan juga tema kegiatan tahun ini yaitu orang benar akan hidup oleh iman. Dan kami dari pengurus BPP dibantu oleh departemen yang lain, kami telah mempersiapkan materi khotbah yang sudah kami bagi dalam bentuk seminar kepada wilayah-wilayah. Dan selama ini di 5 minggu ini dikhotbahkan di seluruh jemaat dengan tema orang benar akan hidup oleh iman, tapi materinya sudah disiapkan oleh BPP PGBP. Jadi tema khotbah itu yang nantinya akan dikhotbahkan di seluruh gereja-gereja lokal di wilayah pelayanan PGBP di tanah Papua ya Bu? Iya, jadi 5 minggu, dan juga di hari HUT tanggal 28 juga kami pakai tema 28 ini. Oktober ya? Iya, serentak. Dan kami juga terdiri dari 18 wilayah pelayanan 18 wilayah pelayanan PGBP. Tapi ada beberapa pos-pos, sehingga di sana karena sulitnya jangkauan kami mempersiapkan para hamba Tuhan untuk pergi ke daerah-daerah itu untuk berkhotbah pada tanggal 28 itu. 28 Oktober ya. Iya. Jadi semua kegiatan pada tanggal 28 Oktober ini ada di bawah koordinasi Ibu dan tim yang ada di Departemen Misi dan PI PGBP ya Bu? Ya, benar. Benar, karena semua dana untuk berangkat ke tempat pelayanan, semua materi, semua kegiatan kami siapkan dari Departemen Misi dan Penginjilan. Sungguh luar biasa. Terima kasih Bu. Untuk saya sebentar akan balik lagi kepada Ibu. Saya ke Ketua Umum kita, Bapak Pendeta Roni Wanimbo. Bapak, Injil masuk di Tanah Tiong, khususnya di Lanijaya 65 tahun yang lalu, tepatnya 28 Oktober 1956.
Bapak bisa ceritakan bagaimana waktu Injil pertama kali masuk, karena generasi kita sekarang ini perlu tahu apa yang terjadi di masa-masa itu dan bagaimana Injil bisa merubah kehidupan orang Papua, orang-orang tua kita di masa itu. Iya, terima kasih. Injil ini masuk di tanah Papua di Landijaya Tion. Itu kalau kita melihat nengok ke belakang jauh, itu sungguh luar biasa. Banyak mujizat juga terjadi dalam perjalanan Injil ini. Luar biasa. Dari Papua Nugini, orang-orang dari Australia itu ada beberapa orang sudah ada di Papua Nugini waktu itu, dan mereka usulan untuk melebarkan misi ini sampai di Hollandia, di Jayapura ini. Mereka di sana menanggapi dan badan ABMS itu mereka sudah sepakat dan mereka bisa diizinkan pelayanan selanjutnya ke Papua, khususnya di Bali Utara. Bali Utara, istilahnya Bali Utara, di lembah, umumnya di lembah Balim. Itu ada lembah Balim Agung, itu lembah Balim, tapi lembah Bali Utara itu khususnya di wilayah Baptis. Injil pertama kali tiba di Tiong 28 Oktober 65 tahun yang lalu. Itu dibawa oleh siapa, Bapak? Itu Pak Norman Draper dengan rombongan. Ada sekitar 7 orang. Mereka datang dari Papua Nugini, tiba di sini tahun 1955. Dan mereka datang tiba di Jayapura ini, khususnya di tempat Sentani. Mereka tinggal di sini dan tahun 56. Dan mereka harus jalan itu lewat kapal pesawat air. Jadi mereka harus lewat Danau Albert, itu Mambramo. Tapi sebelum rencana ini ke sana, mereka lebih dulu pergi survei lewat pesawat di Landijaya Tiong. Berarti survei tidak turun ya? Tidak turun, lewat pesawat lebih dulu. Dan ini mereka gabungan tim dari beberapa sending, RBMU, UFM, Kama atau Kema Injil itu, dan Baptis. Dan mereka lebih dulu ke sana lihat dengan pesawat. Ceritanya ketika mereka tiba di sana, ada tempat itu terjadi perang suku. Kepala suku 2 orang itu punya perang dua kelompok. Kepala suku besar namanya Tawaron Wonibo dengan Bali Mendet Yigibalo. Menarik. Jadi perang terjadi dan pesawat tiba-tiba masuk sana. Dan pesawat itu sudah turun sampai dekat dengan kepala. Akhirnya mereka bubar tanpa memandang tanpa merasa musuh. Dua-dua bubar. Dan bubar itu seterusnya tidak perang lagi. Dan nama batu ini sudah kembali lagi Sentani. Mereka tanggal 17 April itu menuju ke Bokondini. 17 April tahun 56. Menuju ke Bokondini. Ya, itu lewat jalan darat. Tapi dari Sentani, Danau Sentani, Jabaso, itu satu pantai, mereka ikut pesawat air turun ke Albert Mambramo. Hari ini kita sebut Mambramo. Mereka jalan kaki 3 hari. 3 hari. 3 hari berturut. 3 hari jalan kaki tiba di Bokondini. Dalam perjalanan tantangannya luar biasa. Pasti, Bapak. Banyak sekali. Ada mereka punya kantong, mereka merasa ada dihanyut oleh air. Karena airnya deras, mereka lewat satu sungai namanya Bogo, Kali Bogo. Mereka tiba di Sentani, di Bokondini dengan semua sendiri. Dan mereka bekerja keras membuka lapangan terbang sama-sama. Di Bokondini. Bokondini juga mengeluarkan anggaran. Mereka kerja di sana. Tanggal 6 Juni itu pesawat bisa mendarat di Bokondini. 6 Juni 1956. Dan misi kami ABMS, mereka sebelum rencana waktu itu rencana juga lewat ke piramid, mau masuk ke daerah sasaran, yaitu Bali Utara.
Tapi sebelum mereka melakukan perjalanan jalan kaki, mereka juga dengan pesawat lagi kembali lihat, meninjau kembali survei yang tadi aku lewat pesawat. Survei dari udara. Ya, mereka menentukan atau memastikan pos-pos misi yang mereka harus bangun di tempat-tempat mana. Itu mereka lihat ke sana. Lalu kembali ke Bukondini itu tanggal 7 Juni. 7 Juni. Lalu di 8 Juni besoknya mereka melakukan perjalanan 7 hari lamanya. Wah, 7 hari. 7 hari tiba di piramid. Ini menembus hutan ya? Menembus hutan, Pak. Jalannya setengah mati. Tapi mereka sudah taruh nyawa. Luar biasa karena Injil. Jadi mereka tiba di Bukondini. Tiba di Bukondini tanggal 2 Agustus 56. Tiba di sana. Di sini juga mereka korban. Bukalapangan juga termasuk sama-sama dengan misi yang sama. Jadi mereka kembali dari Tiom setelah bubarkan perang. Iya. Itu mereka ada pertemuan sebelum ke Mambramo, sebelum ke Bukondini. Mereka pertemuan itu semua sending bilang, sending ini punya daerah di sini, daerah ini, daerah kami punya misi itu di Bali Utara. Itu sekarang di Kuyawi sampai di Bayam. Dan mereka itu sudah tiba di Bukondini, di piramid. Mereka juga Bukalapangan terbang bersama-sama. Mereka buang anggaran juga. Nah, tepat pada waktu tanggal 25 Oktober, hanya mereka melakukan perjalanan menuju ke Tiom. Daerah di mana yang sudah disurvei sebelumnya, mereka sudah melihat. Dan mereka jalan lagi dan jalan terus sampai mereka tidur di Mage. Itu tanggal 6. Tanggal 7. 6 tidur di Mage. Iya. Di Mage. Kampung namanya Gulu-Gulu. Itu di bawah sedikit distrik Kali Balim, antara Kali Balim dan Kali Kecil Mage. Itu tanggal 26. Besok 27 mereka jalan. Oh, jalan lagi. Jalan terus. Jalan sebelah di lereng itu. Di tebing-tebing di Kali Balim pinggir. Jalan terus sampai tiba di Pirime. Tanggal 28. 26. Oh, 27. 26 tiba di sana dan besok pagi tanggal 27 tiba di sana. 27 tiba di Pirime. Itu kampung namanya Longgame, tapi juga Longgame dan Kubulaga itu Yohanes Kamba ini punya, ayah punya kampung. Yohanes Wakir punya kampung. Dia punya kampung itu, ayahnya punya kampung. Yohanan ini, Yohanan Wakir ini. Oh iya. Dia punya kampung di situ. Oh iya. Besoknya tanggal 28 itu pagi Oktober siang mereka jalan dan tiba di Tiom, tempat di mana yang sudah disurvei. Sehingga itu ditetapkan sebagai hari itu mereka injak di Tiom, itu ditetapkan sebagai hari Injil masuk di tanah Papua, khususnya di Lanjaya Tiom. Hari ini yang kita rayakan umat Torsi di sana Papua, kesukaan besar hari ini. Bapak, yang saya mau tanya, apa yang terjadi dengan kehidupan masyarakat dan orang-orang di Tiom pada waktu Injil pertama kali masuk? Perubahan hidupnya seperti apa dan bagaimana mereka menerima Injil? Ada satu hal yang luar biasa itu. Tanggal 28, saya sudah mereka injak kaki di sana. Dan besok 29 mereka kembali lagi ke piramid. Kembali ke piramid lagi untuk mempersiapkan segala sesuatu. Dan mereka akan kembali tetap di Tiom. Mereka kembali tetap di Tiom. Dan besoknya sudah berapa waktu itu, tanggal 13 November itu sudah membuka lapangan terbang Tiom. 3 November. Dalam 14 hari selesai. Wow, luar biasa. Iya. Jadi itu mujizat terjadi. Dan jemaat dan orang-orang di kami pun orang tua waktu itu mereka tidak tahu apa-apa. Tapi ketika pesawat terbang itu mereka dekat-dekat kepala mereka, mereka bilang ini ada burung besar yang turun akan membunuh kita. Bubar tanpa mengenal musuh. Luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah satu mujizat Tuhan yang terjadi karena anugerah Allah sehingga
Ini hanya oleh karena kuasa Injil. Lanjut Dan Bapak. mereka ke sana turun, hari tiba dari Bokuni tiba di sana, semua orang kumpul Iya. di tempat itu dan ada satu orang. Ini juga satu mujizat. Satu orang itu mengatakan, perang itu jangan terjadi lagi mulai hari ini. Wow. Padahal Injil belum Padahal ini diberitakan. Injil belum diberitakan. Ini luar biasa. Injil belum diberitakan. Belum diberitakan. Ya? Baru hamba utusan Injil misionari ini yang tiba. Hari itu ketemu misionaris dan mereka terima, tinggal sama-sama. Mereka bilang besok jangan perang lagi. Perang suku sudah berhenti. Jadi pesawat membubarkan itu berhenti terus. Dan orang kasih pengumuman begitu. Akhirnya lapangan terbang itu memang karena semangat itu 14 selesai. Karena masyarakat di sana berapa hari Bapak? 14 hari. 14 hari lapangan Selesai. terbang selesai. 13 November dimulai. Jadi pendaratan pertama di Tiom itu pesawat itu tanggal berapa, Pak? Pesawat itu tanggal 28 itu. Oh, tanggal Tidak, maksudnya pendaratan pertama pesawat. Oh, pesawat Misi. yang survei atau Yang mendarat pertama kali di Tiom. Bapak ingat tanggalnya? itu saya tanggal saya tidak sedikit ini. Hanya mereka lapangan terbang itu diselesaikan dalam waktu yang singkat, yaitu 14 hari. Hitung 13 November sampai 14 hari selesai. Dan dari situ sudah Injil diberitakan. Sampai beberapa daerah mereka sudah, memang waktu mereka ini sudah punya titik-titik, mereka sudah punya strategi yang sudah bagus. Jadi Injil dari Tiom selesai itu. Kemudian tahun 1975 itu bukan 75, ya 57. 57. Itu di Magi. Jadi dari Tiom ini Injil menyebar ya? Menyebar. Itu pusatnya di Tiom. Dari situ menyebar ke beberapa daerah. Magi, lalu 57 Magi, 58 di Danime. Ya, baru 61 itu di Pirime. 61 baru ke Pirime. Baru daerah-daerah lain sudah ada di Poga, Diba, Kuyawagi, Tinggipura, selanjutnya itu tersebar. Jadi dalam tahun 50-an sampai 60-an sampai 80-an. Bapak, perubahan hidup orang-orang di Tiom setelah menerima Injil itu seperti apa? Mungkin dari mereka yang dulunya belum mengenal Tuhan, yang masih mengenal Allah dalam bentuk yang konsep yang lain. Tapi waktu Injil itu masuk, apa yang terjadi di sana? Wah, itu Injil masuk itu luar biasa. Orang-orang di sana waktu itu ada saya cerita sedikit, mereka punya konsep keselamatan, keluhan keselamatan sebelum Injil. Itu sudah ada. Oh, ya. Mereka lihat ular itu mengganti kulit. Iya. Mereka rindu. Kita harus dengan seperti ular ini boleh. Ini konsep keselamatan. Keselamatan dari dulu. Injil Dan Injil masuk. sebelum Injil itu sudah ada. Orang lain itu orang-orang tua sudah mengeluh. Kalau kita seperti ular, kulitnya ganti kulit kita juga begitu boleh. Tapi kenapa dia datang terlambat dan burung yang cepat datang? Ada satu burung yang namanya prikur bahasa di sana, prigobir ya. Dan mereka sangat marah kalau burung itu lewat. Kenapa? Itu dia bawa musibah, hal kematian. Kalau lebih dulu datang, itu harapan mereka ya. Iya. Kalau lebih dulu datang ular, kita bisa ganti kulit. Karena adanya keluhan ini, dan Injil begitu masuk, tidak terlalu lama. Mereka bilang istilahnya nabelan kebelan. Artinya apa, Bapak? Itu keselamatan. Ganti kulit itu. Keselamatan, hidupnya kekal. Dan misionaris katakan itu nabelan-kebelan. Itu semua suku Lani bakar adat istiadat itu secara massal. Satu kali bakar semua di kampung-kampung, berteriak. Ini nabelan-kebelan. Akhirnya itu keselamatan. Yang dulu kita mengeluh itu sudah tiba. Begitu. Ini membakar mereka. Dan mereka satu kali menerima Injil. Beberapa daerah itu. Jadi misionaris juga heran. Kalau seandainya di dunia ini mau bawa Injil di suatu daerah, itu prosesnya sampai puluhan tahun. Tapi lain saya bukan. Dalam waktu tahun itu, beberapa tahun, 5 tahun,
Cepat sekali ya. Cepat sekali Injil itu berkembang. Oke. Dan orang-orang pribumi menerima Injil dengan sukacita. Wow. Itu luar biasa terjadi. Ya, saya ke Ibu Ketua Departemen dulu, Ibu Amelia. Ibu lahir tahun berapa? Berapa tahun setelah Injil masuk di Tiong? Iya, 10 tahun. 10 tahun ya. Iya, jadi Ya, Injil masuk 67. 1956, Ibu lahir tahun 1967. Iya. Apa yang Ibu ketahui dari orang tua? Pasti cerita karena orang tua Ibu juga pelaku daripada Injil pertama kali di sana. Iya. Yang bapak saya itu generasi ketiga. Ya, maksudnya ada orang tua yang lebih dulu terima. Iya. Saya punya bapak itu generasi ketiga, tapi cerita yang saya dengar itu pada waktu misi datang itu memang ada guru, ada mantri yang datang. Jadi ada sakit penyakit yang itu trombosia seperti itu, sakit-sakit parah tuh begitu suntik langsung sembuh. Oh ya. Jadi mereka langsung percaya. Dan itu mereka berasa bahwa orang-orang ini memang punya kekuatan yang lain sehingga untuk ikut mereka tuh dengan kepercayaan dari mereka karena sembuh dari sakit. Iya. Nah, itu juga menjadi motivasi dan bahkan ada satu perempuan yang sampai sekarang dia masih hidup. Dia bercerita waktu dia kayak sakit kusta. Iya. Begitu dia disuntik menjadi sembuh walaupun dia tidak menjadi pelaku, tapi dia bilang dia tetap percaya bahwa Tuhan itu hidup untuk dia sekarang ini masih ada. Oh ya. Ya, jadi mereka percaya Tuhan itu karena banyak mujizat yang terjadi. Mereka melihat ya banyak hal yang terjadi yang ya seperti mereka juga kenal ada apa ya selain sembuh dari sakit dalam waktu singkat juga mereka bisa yang generasi yang tua tuh begitu bisa membaca dengan batu tulis. Oh ya. ABC, Babe, Bibobu tuh cepat sekali mereka belajar. Padahal itu tidak makan bulan. Jadi mereka lihat perubahan yang dahsyat dan orang-orang di situ datang mau bertemu dengan misionaris itu karena mereka pikirnya lambu tuh kalau dengan bahasa kami lambu tuh orang putih. Oh iya. Ya, Itu artinya ya. Jadi mereka berpikir tuh ini mungkin dari mana datang. Dewa dari mana? Iya, dari mana. Jadi mereka turun dari langit seperti itu. Jadi mereka anak-anak yang di situ pemuda-pemuda yang waktu itu masih bisa lari ke sana lari kemari ya. Yang ya termasuk Bapak Nawimban, Bapak Pinomban Kogoya, itu mereka generasi yang pertama. Ya, mereka tuh pergi ke situ bermain-main kira-kira apa yang mau disuruh. Dan mereka suruh kerja ini, kerja itu lakukan. Lalu mereka suruh panggil teman-teman lagi. Jadi pelipat gandaan itu orang-orang percaya pada waktu itu cukup cepat. Ya, menurut kesaksian mereka, sebenarnya kami tidak disuruh belajar. Mereka suruh kami kasih lurus air sungai lah, suruh bikin lapangan terbang. Mereka angkat batu. Mereka karena itu pekerjaan yang mereka bisa lakukan dengan sukacita. Terjadi pesawat masuk, sudah mereka melekat, meninggalkan semua yang kepercayaan lalu ikut dalam otoritas yang mereka hamba Tuhan bawa. Jadi sudah mereka menjadi pelaku. Luar biasa. Bapak Ketua, ini sudah 65 tahun kita hidup dalam masa Injil masuk pertama kali di Tiom, khususnya Lanijaya. Apa yang Bapak lihat sesudah perjalanan yang cukup panjang ini dengan gereja masa sekarang? Bapak sebagai Ketua Umum, apa harapan Bapak ke depan? Iya, gereja waktu Injil itu begitu diberitakan dan kekuatan Injil itu sudah melahirkan gereja. Amin. PGBP Amin. hari ini. Dan memang luar biasa. PGBP awalnya itu semangat Injil, semangat rohaninya luar biasa. Semua orang takut Tuhan. Semua orang tidak bisa main-main dengan Tuhan. Semua hari, apalagi hari-hari Minggu, tidak ada orang jalan-jalan. Semua ke gereja. Semua ke gereja. Dan mereka menikmati firman-Nya luar biasa. Awal-awal Injil, awal semangat awal-awal itu luar biasa terjadi. Memang Tuhan urapi betul di Kabupaten Lanijaya, daerah Bali Utara ini. Karena awalnya semua orang menerima Injil itu melepaskan segala-galanya. Budaya dibuang semua. Kata kotor saya tidak bisa diucapkan sembarang. Oh iya. Aduh, luar biasa.
Dan urapan Tuhan luar biasa. Diurapi dan diberkati Tuhan. Kehidupannya dan semua daerahnya, ternaknya, apapun diberkati Tuhan. Itu luar biasa waktu itu. Dan semua orang itu sepertinya orang tidak mau hidup di dunia ini. Tapi ya lama-lama mulai hari ini ya karena ada perkembangan teknologi dan lain-lain. Ya kita lihat ada pengaruh buruk juga ada. Dan hari ini banyak yang orang-orang tua yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan selamat pribadi dan mereka merasakan kuasa ilahinya luar biasa waktu itu. Sampai hari ini mereka bertahan terus, itu ketahanan imannya luar biasa. Ada banyak. Ada, tapi ada juga yang sudah mundur. Sudah rohaninya sudah dingin. Kasih waktu itu, kasih kehangatan, kasih luar biasa sudah mulai dingin. Kira-kira penyebabnya apa, Bapak? Ya saya pikir mungkin follow up kelanjutan. Setelah Injil diberitakan itu lemah. Follow up kelanjutan untuk penguatan iman. Termasuk pengajaran. Termasuk pengajaran. Itu kurang. Dan memang kita ada sekitar tahun 90-an, 80-an sampai 2001 itu ada semangatnya. Apalagi kondisi gereja yang sekarang ini yang sangat memprihatinkan kita sekarang ini. Ada dualisme terjadi. Ini juga satu faktor yang menyebabkan semua orang rohaninya sudah mulai berubah. Tapi ada yang tetap semangat, tapi ada yang terutama generasi yang banyak harus perlu didorong untuk bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan selamat pribadi. Dan itulah sebabnya memang kondisi-kondisi saat ini kita lihat sangat memprihatinkan ya Pak. Mungkin seluruh dunia atau kita di sini saja. Kan orang banyak tadinya semangat, baik-baik, tapi sudah mulai malas ke gereja, malas berdoa. Itu terjadi. Karena itu dalam program kita unggul 2, yaitu ke dalam dan keluar. Ini saya pikir melalui ini dengan semangat hari raya ini juga jemaat ini perlu ada introspeksi diri, evaluasi, periksa kondisi rohaninya seperti apa. Ini kita mendorong. Saya kira kita Ibu Departemen Penginjilan yang punya program untuk turun ke wilayah-wilayah. Hamba-hamba Tuhan diutus pergi memberitakan Injil, memberikan dorongan. Dan temanya luar biasa itu pas. Tema itu tentang iman, karena iman itu sangat penting dan iman itu dasar segala sesuatu. Amin. Ya. Saya ke Ibu Amelia sebagai Ketua Departemen Misi dan PI PGBP. Ibu, apa saja yang Ibu programkan dalam merayakan Hari HUT ke-65 untuk misi dan PI PGBP di tahun ini? Selain ada ibadah syukur di masing-masing wilayah, mungkin ada pengutusan dan ada hal-hal yang lain yang Ibu sudah rencanakan bersama tim di departemen ini. Ya, terima kasih. Yang pertama, kami akan memberikan piagam penghargaan kepada para pelaku Injil. Yang masih ada ya sekitar ya yang umur 70 sampai 70 tahun ke atas lah. Iya. Setelah kami hitung itu mereka hanya ada sekitar 100 orang atau 90 antara ini. Dan ini yang masih hidup ya Bu? Yang masih hidup. Yang lain semua sudah pergi. Dan ya kami ingin memberikan penghargaan itu. Iya. Karena terlalu mahal rasanya mereka bayar harga untuk memberitakan Injil pada waktu itu. Amin. Bayangkan mereka bisa berjalan kaki dari gunung, sementara kami yang sekarang tinggal main terbang-terbang, dan itu bagi saya mereka layak untuk kami perhatikan. Amin, amin. Ya. Dan itu diserahkan tepat tanggal 28 Oktober 2021 ya, ini. Kami akan berikan, kita sudah siapkan, dan juga menyebut mereka sebagai penginjil dan pioner. Jadi kami langsung dari Departemen Misi memberikan mereka penghargaan yang nama itu, laki-laki atau perempuan
ada tenaga kesehatan, ada tenaga pendidikan buta huruf, tapi yang sudah tua itu mereka semuanya dalam satu misi ini. Ya, jadi yang disebut penginjil ini bukan hanya mereka yang memberitakan Injil secara penuh waktu ya, tetapi yang bergerak di pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Ya, karena itu juga mereka melakukan. Luar biasa, Bu. Ya. Selain itu apa lagi, Bu? Ya. Ada program mungkin pengutusan, pelatihan, seminar, dan bagaimana? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, kami juga rencana untuk mengutus anak-anak atau orang-orang yang bersedia untuk diutus di tahun ini. Tapi kami akan mengutusnya di bulan Desember. Oh ya. Bertepatan dengan hari HUT PGBP, artinya ini HUT misi. Ini HUT misi ya. Tapi 10 tahun kemudian Gereja Baptis berdiri sendiri dengan kepemimpinan yang dipimpin langsung oleh orang Lani. Yaitu Bapak Parmenas Kogoya menjadi ketua pertama. 56 terus 66 sampai 67. Iya, 66 67. Jadi di hari ulang tahun 14 Desember. PGBP 14 Desember 2021 di situ akan ada pengutusan. Ya, kami akan mengutus beberapa anak-anak ke daerah-daerah yang memang itu di lintas budaya. Kami tidak berpikir lagi orang Lani. Iya. Sekarang ini. Jadi sekarang yang ada dalam konsepnya Ibu, orang Lani akan menjadi berkat bagi suku-suku lainnya. Orang Lani yang percaya pasti mereka sungguh-sungguh akan mensupport ini. Amin. Melalui doa dan dana dan juga daya. Mereka siap diberdayakan. Amin. Ya, itu pasti. Dan di tanggal 28 ini kami akan mengadakan basar atau pengumpulan dana khusus untuk dana mengutus hamba-hamba Tuhan ini. Dan di itu, seluruh wilayah pelayanan PGBP. Ya. Luar biasa. Oke, yang terakhir Pak Ketua, apa harapan Bapak untuk generasi yang ada sekarang di Hari Misi dan PI yang ke-65 tahun PGBP tahun 2021 ini? Harapan Bapak apa? Iya, usia Angel masuk di Lani Jaya Tion itu 65 tahun. Iya. 65 tahun itu bukan usia muda, bukan usia anak-anak, tapi ini usia sudah dewasa. Betul. Sebenarnya jemaat ini sudah dewasa. Amin. Ya, memang sebenarnya sudah dewasa, cuma kita harus mendorong terus supaya mereka benar-benar dewasa. Iya. Dewasa mampu, dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan selanjutnya. Yaitu memberitakan ini. Kita bilang keluar. Keluar ini siapa mendukung? Jemaat yang ada. Jadi kami harap jemaat yang ada ini harus memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang berkualitasnya bagus. Dia bisa membuat segala sesuatu tanpa bergantung kepada siapa-siapa. Ya, jadi kami harapkan ini waktunya atau momen untuk gereja ini harus mandiri. Amin. Harus benar mandiri dan dia melakukan penginjilan selanjutnya. Saya seperti Bu PI misi yang sampaikan tadi bahwa pelayanan kita ke dalam itu untuk itu memperkokoh iman yang ada, mendorong iman yang ada, harus kuat dan kokoh, dewasa ke dalam, benar ke dalam itu kuat. Saya kira untuk keluar itu gampang saja. Amin. Kalau ke dalam ini lemah, keluar di sana pasti tidak didukung. Jadi ke dalam ini harus dibangun dengan baik. Memang sudah dibangun ya, iman sudah dibangun, rohaninya sudah dibangun, sudah 65 tahun, tapi kelihatan masih lemah dalam sisi ekonomi dan lain-lain. Karena itu kita terus mendorong supaya jemaat ini mungkin selama masa layan kami 5 tahun, jemaat ini harus mengalami perubahan dan mereka bisa kuat. Dan mereka bisa melihat pelayanan-pelayanan selanjutnya untuk memenangkan jiwa-jiwa lain. Dia bisa jadi donatur. Kami donatur BBP, juga donatur pelayanan, penginjilan itu jemaat semua. Baik. Jadi dan saya pikir Ibu BI penginjilan misi ini punya program, punya ide luar biasa untuk memenangkan jiwa-jiwa. Dan sekarang semangatnya untuk memenangkan orang non-Lani. Berarti Lani ditinggalkan.
tapi tidak juga. Iya. Tapi juga Lani yang sudah dibangun ini sebagai donator, sebagai pendoa, pengutus kita dorong untuk mereka tetap berdoa, kuat dalam doa, kuat dalam iman, kuat dalam kehidupan rohaninya, dan mereka bisa buka mata untuk mereka bisa melayani orang, jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Baik. Kami yang diselamatkan ini. Saya kembali lagi kepada Ketua Ibu Departemen. Di bagian akhir ini hal yang sama saya mau tanyakan, apa harapan Ibu sebagai Ketua Departemen Misi dan PIPGBP untuk gereja-gereja yang ada sekarang dan lebih khusus kepada generasi kita sekarang? Ya, dari semua satu hal yang saya kagumi, mengapa Injil datang di Tiom Lani Jaya, ya karakter orang kami, orang Lani, itu dia orang rela berkorban. Dia tidak pernah pikir berapapun harga. Yes. Dan itu masih ada sampai sekarang. Luar biasa. Dan saya juga selalu berdoa, Tuhan, mereka persoalannya begini, mereka kadang mabuk, mereka kadang hidup dalam persinahan apa, tapi kalau bilang soal gereja, mereka yang duluan maju. Saya selalu menangis, Tuhan, ini kalau mereka lebih bagus lagi, mereka lebih kokoh lagi, mereka punya iman, itu bagi saya terlalu sedikit bicara Papua. Penginjilan untuk Papua terlalu sedikit. Amen. Jadi kita bermimpi untuk bagaimana baptis Papua beberapa tahun ke depan dia harus ke luar negeri. Karena kalau untuk konsep orang Lani terlalu sedikit Papua. Untuk Papua. Karena terlalu mereka sedikit dan terlalu kecil. Mereka sanggup. Mereka mampu. Sebenarnya mereka mampu. Ya, itu saja. Jadi saya bangga. Maksudnya baptis itu bisa datang di Tiom. Saya pikir itu bukan karena kehendak manusia. Jadi hanya perlu mereka mengetahui saja, mereka perlu diajar, nah, itu cukup. Jadi harapan saya melalui peringatan HUT ke-65 ini, biarlah nanti orang-orang itu menjadi misioner. Amen. Artinya orang-orang percaya. Kami sudah ada contoh, ada beberapa keluarga yang sudah memberikan dana kepada kami, yaitu ada 2 keluarga yang memberikan sponsor untuk mereka mau jadi donatur tetap, yaitu Bapak Selinus Wakur. Jadi dia punya dana yang dia berikan dengan babi yang dia kasih sekitar harga 30 juta, dia kirim uang, itu kami alokasikan dananya khusus untuk satu daerah. Sekarang kami taruh di titik Korowai. Jadi nanti kalau ada yang mau bertambah, ada gereja yang bertambah, nanti mereka lewat itu, dalam satu itu. Jadi kita sudah terarah, sasaran kita sudah jelas. Ya, ada keluarga Walter Hesegen, dia orang Purima tapi kawin dengan Bapak Habel, punya anak, jadi Ibu Ronce Jigi Balong, mereka punya komitmen untuk membangun dairi. Itu daerah tersendiri yang memang sudah 30 tahun orang dari wilayah Tiom mereka datang untuk membangun itu, tapi gereja saja sampai sekarang belum, dan mereka siap. Luar biasa. Jadi nanti pasti begitu mereka lakukan itu, orang lain pasti akan bermunculan keluarga-keluarga yang luar biasa. Dan gereja juga tentu, pasti. Terima kasih, Bu. Bapak mungkin bisa sampaikan selamat hari ulang tahun buat semua warga baptis juga sesudah itu, Ibu Amelia. Silakan Bapak. Iya. Saya sebagai Ketua Persekutuan Gereja Yesus Papua, kami menyampaikan seluruh umat baptis Papua di mana-mana berada, kami menyampaikan selamat merayakan Hari HUT. Injil masuk di tanah Papua Lani Jaya Tiom dengan semangat Hari HUT ini. Mari kita membangun, mari kita melihat kita punya iman, kembali evaluasi, introspeksi diri, tapi kita juga membangun iman yang ada, dan kita juga melihat di luar memberitakan Injil jiwa-jiwa yang masih membutuhkan keselamatan. Karena itu mari kita memberikan persembahan, memberikan segala-galanya untuk dalam perayaan Hari HUT ini. Dan kita didorong, kita diminta memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan memberitakan Injil untuk tahun ini. Terima kasih melalui Hari HUT ini. Kiranya kita dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati Tuhan. Kita terus memberitakan Injil
sesuai dengan firman Tuhan yang memberikan dorongan motivasi kepada kita atau perintah agung kepada gereja. Pergilah, jadikan segala bangsa muridku. Amin. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Matius pasal 28 ayat 19 dan 20. Iya. Dan firman Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu, Amin. tapi aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Kami juga tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak ABMS atau GIA yang Tuhan utus datang melayani kami di Lanjaya Tiom pada tanggal 28 Oktober 1956. Dan sampai hari ini Injil yang diberitakan oleh pihak ABMS kami diselamatkan sudah berusia 60 tahun. Karena itu kami terutama mengucap syukur kepada Allah, tapi juga kami berterima kasih kepada pihak jemaat-jemaat umat baptis di Australia yang mengutus hamba-hamba Tuhan. Datang mereka menghadapi masalah, tantangan, perjalanannya begitu luar biasa, tapi mereka kerja dengan gigi, mereka kerja dengan sungguh-sungguh. Akhirnya kami orang-orang Lani hari ini sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan, dan kami juga punya kerinduan untuk memenangkan jiwa-jiwa yang perlu dijangkau. Karena itu kami mohon pihak GIA atau BMS juga mendoakan kami agar kami diberi kekuatan untuk melanjutkan berita Injil yang sudah pernah disampaikan oleh misi GIA, dan kami yang sudah diselamatkan, kami juga mau memberitakan bahwa Injil itu kepada bangsa-bangsa lain. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Ibu Ketua Departemen Misi dan PI silakan mengucapkan hal yang sama, ucapan selamat untuk semua umat baptis Papua. Ya, kepada seluruh umat baptis di tanah Papua, saya menyatakan selamat merayakan hari sukacita, hari kemenangan kita dari kutuk dosa. Amen. Berdiri sebagai orang-orang percaya. Amin. Dan tetaplah menjadi berkat. Yes. Lebih khusus kepada generasi muda, generasi yang sudah lahir dalam karakter Kristus. Mari saja kita dengan semangat ini kita bergandeng tangan untuk pergi dan menjadikan orang lain menjadi murid. Shalom. Selamat merayakan hari HUT misi di tanah Papua. God bless. Iya. Terima kasih Bapak Ibu, demikianlah acara eksklusif kami dengan Ketua Umum BPP PGBP Bapak Pendeta Roni Wanimbo STH, dan juga dengan Ibu Ketua Departemen Misi dan PI PGBP Ibu Amelia Cikibalon STH. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktunya, dan kepada Anda yang sudah menyaksikan program ini kiranya Tuhan memberkati. Mari terus semangat memberitakan Injil, dan kita akan melihat setiap tanah di Papua ini kita rebut untuk Injil. Selamat merayakan Hari PI yang ke-65 tahun bagi PGBP dan seluruh umat baptis Papua. Tuhan memberkati. Shalom. Yesus,